sisi Fakultas Hukum, yaitu Fakultas Hukum yang unggul, berbasis kearifan lokal dan berdaya saing, serta mendukung Smart and Green Campus di tingkat nasional dan ASEAN. Kita di program studi memiliki kurikulum yang mendukung terhadap program visi tersebut, di mana itu tersebar dalam sebaran mata kuliah di dalam kurikulum yang terdiri dari mata kuliah wajib universitas, yang terdiri dari ada beberapa mata kuliah yang mendukung untuk berbasis kearifan lokal, yaitu studi kebantenan, kemudian ketahanan pangan, dan untuk berdaya saing ada beberapa mata kuliah, diantaranya ada pendidikan anti korupsi, kemudian sebagai mata kuliah wajib di tingkat fakultas, dan beberapa mata kuliah yang merupakan wajib di tingkat fakultas yang bersifat internasional, yaitu ada hukum internasional, perjanjian internasional, kemudian hukum diplomatik dan konsuler, serta beberapa mata kuliah yang sifatnya bisnis internasional, yaitu perdagangan internasional. Oleh karena itu, dalam rangka peningkatan mutu kualitas di Fakultas Hukum, sebaran mata kuliah itu dicapai dengan sistem perkuliahan kredit semester, dimulai dari di semester 1 mahasiswa wajib paket sesuai dengan ketentuan yang sudah disampaikan oleh Permendikbud, di mana mahasiswa semester 1 dan semester 2 itu paket sebanyak 20 SKS. Kemudian mahasiswa dengan prinsip belajar di dalam peningkatan mutu kualitas akademik, sistem SKS mampu memberikan satu ruang kebebasan ataupun kemerdekaan. Ketika mereka IPK-nya di atas 3, maka mereka punya kesempatan untuk bisa mengambil mata kuliah di tingkat atas yang paketnya di semester 3 itu 20 bisa menjadi 23 atau 24, sehingga itu memberikan satu kesempatan mempercepat perkuliahan untuk bisa lulus tepat waktu sesuai dengan skema sebaran mata kuliah yang ada sampai pada semester 7. Selain itu, di dalam teknis perkuliahan kita juga didukung dengan berbagai sistem praktek yang ada, yaitu pemagangan, kemudian mata kuliah praktek yang ada di semester 6, yaitu praktek peradilan tun, praktek peradilan perdata, praktek peradilan pidana, kemudian praktek peradilan internasional, serta teknik penyusunan rancangan undang-undang yang memperkuat skill kemahasiswaan, yang kemudian mereka juga diberikan satu ruang untuk program magang, kemudian program keahlian yang berbasis keprofesionalitasan, yaitu adanya peradilan semu, sidang tipikor yang terkait tentang perekaman sidang tipikor, serta berbagai kegiatan di bidang hukum internasional, pelatihan kontrak internasional, kemudian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pembuatan tentang keputusan tata usaha negara, yang mana itu bekerjasama dengan laboratorium Fakultas Hukum. Oleh karena itu, Anda termasuk mahasiswa-mahasiswa yang beruntung bisa menikmati dan masuk di Fakultas Hukum Untirta dengan segala sarana dan prasarana yang sudah tersedia. Yang kemudian untuk saat ini memang kita memiliki 5 bidang. Bidang hukum pidana, bidang hukum perdata, bidang hukum administrasi negara, bidang hukum internasional, yaitu sebagai bentuk kepeminatan bagi mahasiswa Fakultas Hukum pada saat menjelang semester 7 untuk peminatan konsentrasi yang akan mendukung bakat dan minat di bidang hukum yang terkait tentang hukum pidana, perdata, hukum tata negara, kemudian hukum administrasi negara, dan hukum internasional. Nah, oleh karena itu, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri di dalam sambutan PKKMB kemarin, bahwa kuliah itu adalah sebagai satu dasar untuk pembelajaran, bukan hanya untuk bekerja, tetapi pembelajaran untuk berkarya,
Sehingga bagaimana proses pembelajaran di fakultas ataupun di program studi dengan sistem perkuliahan yang tidak hanya serta-merta kegiatan pembelajaran di dalam perkuliahan yang sifatnya tatap muka tetapi berbasis daring. Untirta sudah memiliki sistem pembelajaran daring, kemudian juga beberapa sistem pembelajaran yang dikerjasamakan dengan dunia usaha, yaitu proses pemagangan sebagai salah satu bentuk berkegiatan untuk berkarya. Kemudian juga proses pengabdian pada masyarakat, kemudian proses di dalam pengembangan penelitian dan kreativitas mahasiswa. Oleh karena itu ada beberapa kegiatan yang memang mendukung untuk meningkatkan kurikulum di Fakultas Hukum, yaitu melalui penelitian dan pengembangan masyarakat yang memang itu melatih skill mahasiswa di dalam penelitian dan pengabdian. Oleh karena itu, di program studi ilmu hukum, Anda bisa bertanya, bisa menggali tentang bagaimana kiat dan sukses Anda di dalam proses pembelajaran perkuliahan, serta bagaimana perkuliahan itu bisa menjadi suatu pembelajaran untuk berkarya dan berdaya saing, sehingga tercipta mahasiswa Fakultas Hukum yang unggul, yang memiliki satu karakter jawara, yaitu jujur, amanah, wibawa, adil, religius, dan akuntabel, sebagai salah satu bentuk karakteristik yang memang berbasis kearifan lokal, yaitu menyemangati semangat Sultan Ageng Tirtayasa. Kemudian itu bisa kita ejawantahkan untuk berkarya di dalam dunia, khususnya dunia Fakultas Hukum, dalam pengembangan prestasi dan karya di bidang hukum. Saya berharap mahasiswa Fakultas Hukum yang masuk di dalam angkatan 2020 yang merupakan generasi milenial itu semangatnya tanpa batas. Seperti dimensi yang saat ini kita hadapi adalah dimensi teknologi era digitalisasi dan era dunia maya, sehingga Fakultas Hukum dan mahasiswa milenial bisa menjadi satu gabungan sistem yang kemudian menjadi dimensi yang berbeda, di mana kita dihadapkan pada salah satu keadaan, yaitu pandemi Corona 2019. Ini merupakan satu kesempatan kita untuk menciptakan teknologi informasi sebagai salah satu sarana kita dalam peningkatan budaya pembelajaran digitalisasi pengetahuan di dalam dunia hukum. Selamat datang di Fakultas Hukum untuk mahasiswa baru Untirta. Selamat datang di kampus Jawara. Semoga apa yang menjadi cita-cita Anda, yaitu belajar sambil berkarya, merupakan satu hal yang berprestasi untuk menciptakan karya menjadi Untirta Jawara, Banten Sejahtera, dan Indonesia Maju.